Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Berjumpa lagi pada pelajaran Sejarah Indonesia kelas 12 semester 1 pada materi disintegrasi bangsa, kasus pemberontakan Darul Islamiyah atau Tentara Islam Indonesia. Pada minggu lalu kita sudah membahas mengenai pemberontakan PKI yang ada di Madiun tahun 1948. Hampir sama dengan pemberontakan PKI, kasus pemberontakan DITI ini didasari karena keinginan golongan atau kelompok DITI ini untuk menggantikan ideologi negara Indonesia, yaitu Pancasila. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Disintegrasi bangsa, kasus pemberontakan DITI. Pertama, kita akan melihat kelompok-kelompok mana yang terlibat di dalam konflik, baik yang menggerakkan konflik maupun yang meredam konflik. Yang pertama, kita akan membahas kelompok yang menggerakkan konflik. Ada kelompok Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Nah, kelompok ini didirikan oleh Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus tahun 1949. Ciri khas kelompok ini adalah organisasi atau kelompok Islamis yang bertujuan untuk mendirikan negara Islam di Indonesia. Jadi keinginan mereka pada dasarnya adalah mendirikan negara Islam yang ada di Indonesia atau merubah Indonesia ini menjadi negara Islam. Yang kedua ada Tentara Hizbullah. Hizbullah ini adalah tentara dengan nama Korps Sukarelawan Islam pada masa pendudukan Jepang. Jadi sebenarnya tentara Hizbullah ini sudah ada sejak zaman Jepang. Mereka tentara sukarelawan Islam. Didirikan pada tanggal 8 Desember 1944 atas izin dari Jepang. Jadi karena waktu itu Jepang untuk peperangan di Asia Raya, maka Jepang berusaha merekrut dari golongan-golongan agama, terutama dari Hizbullah, kemudian membentuk pasukan untuk bergabung dengan tentara Jepang untuk perang di Asia Timur Raya. Nah, pada saat kemerdekaan, tentara Hizbullah ini juga turut aktif dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan cara berperang. Namun pada akhirnya nanti mereka kemudian bergabung dengan DITI. Dalam bidang militer, Hizbullah ini bertindak sebagai korps cadangan Barisan Pembela Tanah Air atau PETA dalam perang melawan sekutu. Jadi sebenarnya mereka tidak langsung terjun, tetapi dia sebagai tentara cadangan apabila nanti di dalam pertempuran kekurangan pasukan. Itu dari kelompok. Kemudian kelompok yang lain adalah Tentara Sabilillah. Tentara ini didirikan pada bulan November 1945. Tujuannya sama tadi, untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kemudian beberapa pasukan utamanya dari kelompok Muslim kemudian membentuk tentara-tentara. Pasukan ini sebenarnya adalah sebagian besar anggotanya dari Partai Masyumi. Nah, kita tahu Partai Masyumi itu pada awal kemerdekaan mereka partai yang bercirikan agama Islam. Kemudian ada lagi yaitu Batalion 426.
Batalion ini sebenarnya adalah kesatuan militer dari divisi Diponegoro yang terlibat dengan pemberontakan DITI di Jawa Tengah dengan dipimpin oleh Amir Fattah, Mayor HM Basuno, salah satu pemimpin Batalion 426. Nah, kebanyakan anggota batalion ini adalah mantan tentara Hizbullah. Jadi dulu memang ketika awal kemerdekaan tentara Indonesia TNI waktu itu belum mengadakan perekrutan seperti zaman sekarang. Dulu merupakan bekas kenil atau bekas peta direkrut menjadi anggota tentara Indonesia untuk melawan sekutu maupun Belanda. Nah, salah satunya waktu itu yang dibentuk adalah Batalion 426. Nah, Batalion 426 ini pada akhirnya nanti bergabung dengan pemberontakan DITI. Kita simak latar belakang dari pemberontakan. Tapi sebelum itu kita membahas tokohnya secara individu. Ada siapa saja di balik DITI ini, siapa yang saya mengatakan. Yang pertama adalah Kartosuryo. Kartosuryo ini adalah pada awalnya adalah Sekretaris Jenderal Partai Serikat Islam Indonesia. Pada zaman penjajahan Belanda, beliau menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Serikat Islam Indonesia. Kemudian bergabung menjadi anggota Syariat Islam dan merupakan salah satu murid dari Hos Cokro Aminoto bersama Soekarno. Jadi waktu itu ada 3 murid, Kartosuryo, Insinyur Soekarno, kemudian Tan Malaka. Namun pada akhirnya ketiga murid ini justru saling berseberangan pandangan. Kemudian Kartosuryo ini juga mendirikan negara Islam Indonesia pada tahun 1949. Yaitu profil singkat dari Kartosuryo yang merupakan penggerak dari pemberontakan DITI. Kemudian adalah Amir Fattah. Amir Fattah adalah pimpinan Hizbullah Fisabilillah di daerah Besuki, Jawa Timur. Sebenarnya areanya Amir Fattah ini berada di Besuki, namun ketika peristiwa pemberontakan DITI ini bergejolak, Amir Fattah ini pindah ke Jawa Tengah dan melakukan pemberontakan di sana bersama dengan tentara Hizbullah. Kemudian tokoh selanjutnya adalah Kahar Muzakar. Kahar Muzakar ini adalah pemberontak, memimpin kasus pemberontakan DITI yang ada di Sulawesi Selatan. Beliau mendirikan tentara Islam di daerah Sulawesi Selatan, kemudian membangun tentara Islam Indonesia, kemudian bergabung dengan Darul Islam Indonesia. Selanjutnya adalah Kiai Mahfud Abdurrahman. Kiai Mahfud ini merupakan kiai karismatik, orator ulung dari Somalungun, sehingga dikenal sebagai Kiai Somalungun. Beliau tempatnya itu berada di daerah Kebumen. Kemudian membentuk Badan Perjuangan yang beraliran Islam. Jadi pada awalnya beliau ini sebenarnya membangun kelompok pejuang baik Hizbullah maupun Sabilillah. Kemudian beliau juga mendirikan AWI, Angkatan Umat Islam, yang merupakan kelompok sendiri yang berpatron pada Kiai Mahfud atau Kiai Somalungun. UI ini nanti akan bergabung pada gerakan DITI. Apa yang menyebabkan kelompok Darul Islam ini atau kelompok tentara Islam ini melakukan pemberontakan dan menginginkan
mengganti ideologi Pancasila. Yang pertama adalah kekecewaan hasil perundingan Renville dengan adanya wilayah deklarasi Papua. Jadi kelompok agama tentara Islam ini merasa kecewa karena hasil perundingan Renville ini beberapa wilayah di Indonesia mengalami penyusutan atau kehilangan Indonesia kehilangan beberapa wilayah, terutama daerah Jawa Barat karena kesepakatan Renville ini dan dikenal sebagai deklarasi Famut. Deklarasi Famut ini berarti wilayah itu merupakan wilayahnya Belanda dan Jawa Tengah itu masih wilayahnya Indonesia, sedangkan Jawa Barat waktu itu wilayahnya Belanda. Nah, ini yang membuat kecewa, terutama kelompok Kartosuwiryo, sehingga mereka menolak hasil perundingan. Nah, ketika pemerintah Indonesia harus melaksanakan hasil perundingan Renville dengan cara meninggalkan daerah Jawa Barat, maka itu diikuti dengan kepergian tentara Siliwangi karena kesepakatan tadi harus mengosongkan daerah di luar Republik Indonesia, maka tentara Siliwangi harus pergi dari wilayah Jawa Barat. Nah, yang terkenal waktu itu adalah Long March Siliwangi atau hijrahnya tentara Siliwangi dari Jawa Barat ke Jawa Tengah. Nah, ini yang juga membuat kecewa tentara yang tergabung dari kelompok agama atau kelompok Islam. Ini yang membuat kecewa kenapa tentara divisi Siliwangi khususnya waktu itu harus bersedia menuruti keputusan Renville dan pergi dari Jawa Barat. Yang ketiga adalah keinginan untuk mengganti ideologi Pancasila dan mendirikan negara Islam. Jadi cita-cita mereka dari Islam ini adalah ingin menggantikan ideologi Pancasila dan mendirikan negara Islam. Nah, kita akan membahas selanjutnya, kita akan membahas jalannya konflik, ini proses konflik dari awal sampai dengan penyelesaian. Oke, yang pertama, apa yang mereka lakukan ketika akan melakukan pemberontakan ini? Kegiatan awal mereka yaitu yang pertama mereka menolak hasil Renville, yaitu berkurangnya beberapa wilayah Indonesia tidak terkecuali Jawa Barat dengan cara menyebarkan selebaran. Jadi menolak hasil Renville, mereka pertama menyatakan sikap untuk menolak hasil Renville. Yang kedua, mereka memilih bertahan di wilayah Jawa Barat di daerah pedalaman sambil melawan tentara Belanda. Jadi keinginan mereka setelah menyatakan menolak hasil Renville, kemudian mereka bertahan dan untuk melawan. Yang ketiga, mereka tidak ikut hijrah bersama divisi Siliwangi dan memilih melawan di Jawa Barat. Jadi waktu itu kan mereka tergabung dalam perjuangan sukarelawan tentara Hizbullah ini. Nah, ketika tentara Siliwangi hijrah ini, mereka tidak ikut, mereka memilih bertahan dan melakukan beberapa perlawanan di daerah Jawa Barat. Kemudian Kartosuwiryo selanjutnya ya merekrut tentara Hizbullah dan tentara Sabilillah untuk masuk ke dalam DIY. Jadi mereka membentuk tentara baru, namanya adalah Tentara Islam Indonesia, yang merupakan gabungan dari tentara Hizbullah dan tentara Sabilillah. Nah, selain dari kedua tentara itu, kemudian mereka juga merekrut para pemuda-pemuda desa untuk menambah kekuatan tempur DITI. Jadi mereka memaksa, ada yang memaksa, ada yang mengajak secara rela pemuda-pemuda desa untuk berjuang dan menambah kekuatan tentara di DI ataupun DI. Yang terakhir adalah merebut persenjataan. Jadi setelah tentara itu terkumpul, maka mereka juga melakukan perebutan senjata, baik dari Belanda maupun dari TNI.
Jadi mereka ketika mau mempersiapkan gerakan pemberontakannya, mereka juga butuh amunisi. Nah, ketika itu mereka berusaha merebut persenjataan dari pertempuran dengan Belanda maupun TNI. Yang selanjutnya adalah bentuk protesnya. Nah, ketika dia melakukan pemberontakan, bagaimana sih bentuk protesnya? Apa yang dia lakukan? Yang pertama adalah mendeklarasikan berdirinya negara Islam Indonesia dengan piagam yang di depan tadi. Ada piagam deklarasi bahwa menyatakan proklamasi bahwa mereka mendirikan negara Islam Indonesia pada 7 Agustus 1949. Yang kedua, merekrut tentara Hizbullah di TNI dan melakukan pembunuhan dan penculikan. Yang ketiga, menyebarkan aksi gerakan di beberapa wilayah di Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Aceh. Jadi gerakan DITI ini tidak pusatnya memang di Jawa Barat, tetapi setelah itu menyebar Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, sampai dengan Aceh. Dan ada beberapa tokohnya yang sampai sekarang yang menggerakkan di masing-masing daerah ini. Yang ketiga, kita akan membahas puncaknya, puncak dari konflik pemberontakan DITI ini. Jadi diawali dari deklarasi pendirinya NII di berbagai daerah, juga bergabung dengan pusatnya di Jawa Barat. Kemudian mereka membagi inti kekuatan TII, Tentara Islam Indonesia, yang terdiri dari satuan divisi, resimen, dan batalion hingga ke regu. Namun menurut dokumen TNI, kekuatan mereka sebenarnya tidak sampai ke divisi, hanya sampai ke batalion. Kemudian melakukan perlawanan dan kontak militer dengan tentara divisi Diponegoro. Jadi perlawanan mereka akhirnya meletus di beberapa wilayah di Indonesia, terutama di Jawa Tengah. Ini mereka melakukan kontak militer dengan divisi Diponegoro. Nah, bagaimana upaya pemerintah Indonesia untuk meredam pemberontakan DITI ini? Berikut upaya penyelesaian konflik yang dilakukan oleh pemerintah waktu itu. Yang pertama, pemerintah melancarkan operasi militer, yaitu operasi militer Baratayuda pada bulan April 1962, yang dilaksanakan oleh Pemandu Daerah Diponegoro atau Kodam Diponegoro di bawah pimpinan Jenderal Ahmad Yani Nasution. Yang kedua, melancarkan operasi Pagar Betis yang dipimpin Jenderal A.H. Nasution. Operasi ini diperuntukkan untuk menangkap Kartosuwiryo, sedangkan operasi Baratayuda ini untuk Kahar Muzakar. Kemudian operasi militer Merdeka Timur dan Gerakan Banteng yang dipimpin oleh Letkol Soeharto, Letkol Sabrini, Letkol M. Bahlul, dan Letkol Ahmad Yani. Kemudian setelah melancarkan beberapa operasi ini, ada 4 operasi yang dilancarkan, barulah bisa menangkap Kartosuwiryo dan para simpatisan DITI dan dibawa dan dihukum di pengadilan. Memang proses penangkapannya cukup lama karena medannya itu cukup berat. Karena banyak bersembunyi di daerah-daerah pedalaman di sekitar pegunungan, sehingga mengalami kesulitan ketika mau memberantas. Dampak dari konflik tersebut apa? Nah, kita akan membahas dampaknya. Yang pertama dari masyarakat. Dampak terhadap masyarakat yaitu banyak aksi penculikan, terutama dialamatkan pada
tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh di kampung dengan harapan menjadi kaki tangan DIY dalam menggerakkan massa. Jadi DIY itu berusaha merekrut, kadang menculik dan memaksa mereka tokoh-tokoh masyarakat di kampung untuk bersedia membantu gerakan DIY. Yang kedua, guru sekolah dan guru ngaji juga mengalami penculikan dan dipaksa menjadi tentara untuk bergabung dengan gerakan DIY. Kemudian para kepala kampung, kepala distrik di setiap daerah menjadi sasaran dari pasukan DIY. Banyak yang diculik dan dibunuh. Kemudian untuk pasukan DIY ini banyak melakukan perampokan barang-barang milik penduduk karena mereka harus berperang dan biasanya mereka berperang di daerah-daerah pedalaman, kekurangan logistik, sehingga mereka melakukan beberapa perampokan barang milik penduduk. Kemudian di bidang tokoh yang terlibat konflik, dampaknya yang pertama Kartosoewiryo ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Beberapa anggota TNI yang terlibat dari Kesatuan Batalion 426 dipecat dan dihukum penjara. Contohnya Amir Fatah, Sano tadi dihukum. Mereka meninggal dibunuh oleh anak buahnya sendiri. Kemudian para simpatisan DIY menyerah, ditangkap dan diberikan hukuman sesuai kesalahannya. Nah, bahkan nanti di tahun 2015 ada anak dari Kartosoewiryo, Suyono Kartosoewiryo, ini juga melakukan ikrar sumpah setia pada Pancasila yang menyatakan kembali lagi bergabung ke Indonesia. Nah, apa hikmah dari konflik ini? Yang pertama, konstitusi Indonesia ini berdasarkan Pancasila tidak dapat diganti oleh ideologi apapun. Konstitusi kita, dasar kita, landasan kita adalah Pancasila. Tidak bisa digantikan oleh apapun. Yang kedua, nilai religi agama yang ingin berusaha dicita-citakan oleh Kartosoewiryo dan kelompoknya sebenarnya sudah ada dan terintisarikan dalam Pancasila, terutama pada sila pertama. Jadi Pancasila itu nilainya sudah universal, sudah kompleks. Kemudian yang ketiga, upaya perubahan ideologi dengan pemberontakan ini mengakibatkan banyak korban. Korban baik masyarakat, TNI, maupun kelompok itu sendiri. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.